wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Siap untuk belajar? Masih semangat? Coba tadi mau lihat semangatnya. Semangat pagi. Coba sekali lagi, ayo lebih semangat. Semangat pagi. Masih semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Pak lihat sekarang tidak ada bangku yang kosong, berarti masuk semua ya? Alhamdulillah, karena kelas kita lengkap, jadi kita bisa maksimal dalam melaksanakan pembelajaran. Sekarang kalian sudah kelas 5 dan sudah ada di akhir semester 2. Jadi tidak lama lagi kalian akan melakukan ujian kenaikan kelas dan akan naik ke kelas. Setelah itu kalian lulus dari SD. Apa SD? Sekolah dasar. Kenapa kok sekolah dasar disebut SD? Karena disingkat. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang singkatan dan akronim. Ya, jadi SD kepanjangannya itu kalian sebut sebagai singkatan. Terus ada lagi kalau kita bersama-sama mendukung teman kita yang ikut lomba. Tadi kan apa? SD. Apa kepanjangannya? Sekolah dasar. Nah, ini kalian sebut sebagai ya. Nah, waktu kita mendukung teman kita yang ikut lomba, kita punya yel-yel. Gimana yel-yelnya? Stansa Jaya. Stansa. Apa stansa ini? SDN Keamanan. Ini disebut apa stansa? Ada yang menyebut akronim di sini, sana ada yang menyebut singkatan. Mana yang benar ini akronim apa singkatan? Nah, kita akan lebih mempelajari lebih dalam tentang singkatan dan akronim. Jadi, singkatan itu ada yang tahu singkatan? Penjelasannya? Singkatan itu adalah kependekan dari kalimat yang penyebutannya dengan huruf. Jadi kependekan yang penyebutannya dengan huruf. Sedangkan akronim itu bisa menjadi kata yang baru, ya, stansa. Jadi satu kata kan bisa dibaca ya, stansa. Sedangkan singkatan itu penyebutannya dengan huruf. Jadi kalian boleh catat dulu, keluarkan bukunya. Sudah? Jadi keluarkan bukunya. Silakan ditulis tadi yang katanya Pak Adi. Singkatan itu kependekan yang dilafalkan per huruf. Sedangkan akronim bisa kalian sebutkan karena akronim itu menjadi satu kata yang baru. Contohnya ini SD. Jadi S dan
D. Kepanjangannya S itu sekolah, D dasar. Sedangkan akronim itu menjadi satu kata yang baru. SDN Tamanan 1 disingkat menjadi kata yang baru menjadi Stansa. Ya, SDN Tamanan 1. Paham perbedaan akronim dan singkatan? Nah, kalau kalian sudah menulis yang di papan, coba buka di buku paketnya halaman 123. Di situ ada contoh yang lebih lengkap. Silakan buka. Selain SD, coba sebutkan contoh singkatan yang lain apa? SMA, terus SDG, terus STNK. Selain stansa, sebutkan contoh akronim. Terus ya, itu semua termasuk ke dalam akronim karena menjadi kata yang paham. Nah, kalau kalian sudah paham, Pak Adi akan membentuk satu kelompok. Ya, membentuk kalian menjadi sebuah kelompok. Silakan kerjakan tugasnya bersama-sama. Kelompoknya satu baris saja ya. Jadi 4 kelompok. Kelompoknya per baris. Jadi 4 ke kelompok. Sudah, Pak Adi minta perwakilan kelompoknya ke depan. Sudah dapat semua yang kelompok? Nah, sekarang coba baca petunjuknya di sana. Tempelkan kata yang kalian dapat di dalam tabel yang sesuai. Jadi kalian juga mendapat beberapa potong kata di situ kan? Nah, nanti di mana kata yang masuk ke dalam akronim, tempelkan di tabel yang akronim. Yang masuk ke dalam singkatan, tempelkan di tabel singkatan. Paham? Ayo, sudah semua? Sudah semua? Tidak pas ini. Oh, cuma pulang 2 ya. Ayo kelompok yang sudah kembali ke tempatnya dulu, yang sudah kelompoknya sudah. Kalau sudah selesai semua tiap kelompok mengerjakan tugas yang sudah Pak berikan, silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 2 orang saja perwakilannya ya, karena di sini sudah semakin sempit terlalu ke depan ya bangkunya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Singkatan KDP, ATM, JJS, NKRI, UUD, SD, SIM, UMKM, SMP, KK, SMA, BPJS. Akronim Pramuka, Pemilu, Puskesmas. Sekian hasil dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat tadi SIM itu masuk di singkatan apa di akronim? Di singkatan. Coba SIM. Gimana bacanya SIM? SIM apa SIM? SIM apa SIM? Berarti kalau SIM dibaca sebagai kata atau dibaca per huruf?
Kalau dibaca sebagai kata berarti termasuk ke dalam apa? Akronim. Kalau dibacanya jadi satu kata SIM, ya. Karena bukan SIM. Kalau bacanya SIM itu termasuk ke dalam singkatan. Kalau bacanya SIM berarti masuk di akronim. Jadi apa semuanya SIM termasuk ke singkatan? Masuk? Kalau SIM masuk di singkatan berarti itu kurang tepat. Karena yang benar SIM itu sudah paham semua? Tadi kasih soal evaluasi. Silakan tulis di buku tulis. Sudah semua? Silakan kumpulkan bukunya di depan. Ada yang masih belum paham tentang singkatan dan akronim? Paham semua? Waktu kalian Pak Adi kasih tugas untuk menentukan mana yang akronim, mana yang singkatan. Ada yang mengalami kesusahan? Ya. Tapi memang Pak Adi menyelipkan satu kata di sana, SIM dia. Itu seolah-olah memang singkatan karena hanya terdiri dari 3 huruf. Tapi itu sebenarnya akronim karena dibacanya jadi kata, bukan dibaca huruf, bukan SIM tapi SIM. Jadi termasuk ke dalam akronim. Paham? Paham. Sudah. Kalau kalian sudah paham semua, minggu depan kita akan belajar tentang opini dan fakta. Silakan baca-baca terlebih dahulu di rumah, itu ada di halaman 125 kalau tidak salah ya. Silakan dibaca di rumahnya tentang apa opini dan fakta. Tentang opini dan fakta. Ya, sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Adi tutup pembelajaran kali ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu membawa manfaat untuk diri kita ke depannya. Akhiri apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran, Pak Adi mohon maaf karena Pak Adi hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Apabila Pak Adi yang katakan itu benar, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pak Adi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.